Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai, perkenalkan kami tim PKM Karsa Cipta Universitas Lambung Mangkurat. Saya sendiri Nur Sipa Ajija sebagai ketua dari program studi ilmu komputer dengan anggota 1 Muhammad Rizky Saputra dari Prodi Ilmu Komputer, anggota 2 Alfi Rizky dari Prodi Ilmu Komputer, anggota ketiga Siti Julfa dari Prodi Kedokteran, kemudian anggota terakhir Muhammad Rizky Ananda dari program studi ilmu komputer di bawah bimbingan Bapak Muhammad Reza Faisal SPSSI MTPSD. Selanjutnya materi presentasi kami akan dibawakan oleh Muhammad Rizky Saputra. Baik, terima kasih kepada Nur Sifa Azizah. Izinkan saya untuk mempresentasikan program kerja kreativitas mahasiswa kami yang berjudul Evita Care, solusi ekonomis untuk pemantauan kondisi vital pasien rawat inap dan home care. Yang pertama, pada bagian latar belakang. Mengapa kami membuat aplikasi Evita Care ini? Dalam perkembangan zaman yang pesat, teknologi telah merambah berbagai aspek kehidupan, terutama bidang kesehatan. Kita telah menyaksikan berbagai kemunculan aplikasi layanan kesehatan online. Namun, kurangnya pemantauan pasien rawat inap dan home care dari aplikasi kesehatan layanan online ini menyebabkan kami berpikir untuk menghadirkan aplikasi yang bernama Evita Care ini. Kurangnya pemantauan tersebut antara lain terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, tidak adanya pemeriksaan vital sign. Dikarenakan pasien melakukan konsultasi secara online, tenaga medis tidak dapat melakukan pemeriksaan vital sign secara langsung terhadap pasien. Yang kedua, tidak adanya perhitungan early warning score. Early warning score sendiri merupakan skor yang mengindikasikan apakah pasien memerlukan tindakan lebih lanjut secara medis atau tidak. Dikarenakan tidak adanya pemeriksaan vital sign, hal ini tidak memungkinkan untuk terjadinya pengukuran early warning score. Kemudian, frekuensi pemantauan vital sign. Dikarenakan konsultasi dilakukan secara online, frekuensi pemantauan vital sign ini tidak dapat berjalan secara maksimal. Sehingga kemudian kami menawarkan sebuah inovasi berupa aplikasi yang bertajuk Evita Care. Evita Care sendiri merupakan solusi terintegrasi dari jam tangan yang dapat membaca vital sign dengan aplikasi mobile dan aplikasi web. Pasien dapat melakukan pembacaan vital sign dari smartwatch yang dimiliki pasien yang nantinya akan dihubungkan dengan aplikasi mobile yang kami buat melalui Bluetooth. Aplikasi mobile ini akan mengambil data vital sign dari smartwatch si pasien dan akan melakukan perhitungan early warning system, yang nantinya kedua data ini akan dikirimkan ke database yang telah kami sediakan. Pada database ini, nantinya data ini akan dikirim lagi ke aplikasi web, di mana pada aplikasi web ini, tenaga medis dapat melihat early warning system dan vital sign dari si pasien. Kemudian, target luaran dari program kreativitas mahasiswa kami terdiri dari laporan kemajuan, laporan akhir, akun media sosial, aplikasi mobile, dan aplikasi web. Kemudian ini adalah akun media sosial yang kami miliki di Instagram, e.vitacare. Lalu, kami juga memiliki target luaran lain, seperti HKI, yaitu hak kekayaan intelektual, atas aplikasi yang telah kami buat. Kemudian, untuk metode pelaksanaan dari program kreativitas mahasiswa kami sendiri terdiri atas 4 tahap. Yang pertama, perencanaan dan desain aplikasi yang akan kami buat. Lalu, desain sistem untuk aplikasi yang akan kami buat. Kemudian, masuk ke pengembangan aplikasi yang sudah kami rancang. Lalu diakhiri dengan implementasi aplikasi terhadap permasalahan yang ada. Untuk hasil yang dicapai, itu ada 3. Yang pertama, aplikasi mobile, aplikasi web, dan video demonstrasi. Ini adalah tampilan aplikasi mobile yang telah kami buat, di mana di sini pasien dapat menghubungkan smartwatch yang dimiliki pasien dengan aplikasi mobile yang kami buat melalui Bluetooth. Smartwatch akan membaca vital sign dari si pasien dan mengirimkannya ke aplikasi mobile kami, di mana di aplikasi mobile ini akan mencatat berbagai vital sign yang penting dan melakukan perhitungan early warning system. Nantinya, kedua data ini akan dikirimkan ke database, dan dari database akan dikirimkan lagi ke aplikasi web. Kemudian, ini adalah tampilan dari aplikasi web yang dapat diakses oleh tenaga medis.
di mana di sini tenaga medis dapat melihat early warning system dari si pasien beserta vital sign-nya, sehingga tenaga medis dapat memilih tindakan yang tepat untuk kondisi si pasien. Lalu, aplikasi web ini juga dapat diakses oleh si pasien dan keluarga pasien, di mana pasien dan keluarga pasien dapat melihat data terkini dari pasien dan dapat melakukan konsultasi secara langsung dengan tenaga medis yang tersedia. Berikut adalah video demonstrasi dari aplikasi Evitacare. Calon pasien mengunjungi situs web evitacare.id dan login menggunakan akun yang sudah terdaftar. Setelah login, calon pasien dapat mengisi formulir pendaftaran agar terdata sebagai pasien Evitacare. Jika pasien yang terdaftar telah memenuhi syarat, maka tenaga kesehatan yang bertugas dapat mengubah status pasien menjadi monitoring. Yang berarti pasien tersebut dapat menjalani proses pemantauan. Sebuah smartwatch akan disediakan bagi pasien Evitacare. Pasien dapat login pada aplikasi mobile untuk menghubungkan smartwatch dengan aplikasi mobile. Dan smartphone yang terhubung, pasien dapat melakukan pengecekan vital sign melalui aplikasi mobile. Data vital sign yang telah terkumpul pada aplikasi mobile akan dikirim ke server. Data-data tersebut dapat dimonitor dari jarak jauh oleh dokter dan perawat. Dokter dan perawat juga dapat berkomunikasi dengan keluarga pasien. Baik, kemudian untuk potensi hasil dari program kreativitas mahasiswa kami sendiri terdiri atas 3 poin. Yang pertama, memungkinkan tersedianya data vital sign beserta resiko penurunan kondisi pasien secara remote. Yang kedua, membantu tenaga medis dalam memantau kondisi pasien dan mengambil tindakan yang tepat. Yang ketiga, memberikan rasa aman terhadap pasien karena dapat merasa terhubung dengan tenaga medis walaupun tidak berada di rumah sakit. Kemudian untuk potensi keberlanjutan sendiri dari PKM kami terdiri atas 6 poin. Yang pertama, diimplementasikannya pada rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Yang kedua, diteliti keakuratan data vital sign jika diukur menggunakan sensor kesehatan berbentuk jam tangan jika dibandingkan dengan pengukuran secara manual. Yang ketiga, dikaji apakah bisa digunakan sebagai alternatif dari pengukuran vital sign secara manual. Yang keempat, bekerja sama dengan pihak tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat untuk memastikan keakuratan dan penyempurnaan dari prototipe kami. Yang kelima, pengujian dan implementasi lapangan pada klinik kesehatan atau puskesmas untuk melakukan pemantauan vital sign pada pasien home monitoring. Yang keenam, potensi jangka panjang dari solusi ini dapat menjadi layanan kesehatan publik sehingga dapat makin luas digunakan oleh masyarakat luas, seperti dokter dan pasien. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya sesi diskusi dengan para tim penilai, silakan Bapak dan Ibu.
Saya yang bertanya duluan, Pak Rahmadi, mohon izin. Ya, monggo Bu. Ya. Ya, oke adik-adik, masih ada beberapa detik, biarin nggak apa-apa ya. Pertama-tama selamat ya. PKMKC Anda, proposal PKMKC Anda mendapat hibah gitu ya. Ini sudah langkah yang luar biasa. Oke, selamat untuk itu. Jadi kegiatan kali ini kami mencoba klarifikasi saja dari apa yang sudah Anda kerjakan. Yang pertama yang Ibu ingin tahu adalah yang Anda buat adalah aplikasi mobile dan aplikasi webnya, betul? Izin Betul ya? menjawab. Betul, Ya. Bu. Betul. Artinya smartwatch-nya sendiri itu sudah beli jadi, betul? Iya, Bu, beli jadi smartwatch-nya. Smartwatch-nya beli jadi sehingga Anda tinggal bukan tinggal ya, ini bukan kata tinggal, bukan sedang mengecilkan, bukan ya. Sehingga Anda kemudian membuat aplikasi webnya dan aplikasi mobilenya untuk menghubungkan smartwatch yang ada, gitu ya. Oke. Iya, Bu. Nah, yang tadi yang masuk sebenarnya yang masuk dalam early warning score yang Anda maksudkan itu apa saja sih? Kan ada mahasiswa kedokteran di grup ini, jadi apa saja sih sebenarnya yang dimasukkan yang kemudian menjadi penting harus selalu dipantau? Izin masuk dan izin menjawab. Jadi Ibu, early warning score itu terdiri dari pernafasan, itu laju respirasinya, terus ada juga saturasi oksigennya, dan juga pengukuran suhu, dan pengukuran tekanan darah, serta pengecekan nadi. Nah, untuk early warning score-nya itu sendiri itu berfungsi untuk dokter dan perawat untuk melakukan observasi, Bu. Jadi kalau dari hasil tanda-tanda vital sign yang sudah saya sebutkan tadi, itu dapat dikalkulasikan menjadi skor-skor tertentu. Misalnya normal itu bisa diobservasi dan didokumentasikan sampai misalkan ke skor yang tinggi, dia itu pasiennya memerlukan observasi yang lebih lanjut. Baik. Sehingga pasien dapat mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Oke, terima kasih. Pertanyaannya adalah kemudian Anda sebutkan tadi ketika presentasi ini termasuk juga untuk pasien rawat inap gitu ya. Kalau tadi lah katanya ini kan pemantauan secara online untuk pasien-pasien yang Ibu pikir karena pemantauan secara online maka pasiennya rawat jalan mungkin ya. Ternyata Anda sebutkan juga rawat inap. Apakah memang seperti itu? Kalau misalnya solusi ekonomis artinya Anda juga kan tadi pasien harus punya smartwatch katakanlah dan lain sebagainya. Mau silahkan kalau mau menjelaskan itu. Izin menjawab, Bu. Sebelumnya program kami ini lebih berfokus pada pasien rawat jalan, namun berpotensi juga untuk diterapkan pada pasien rawat inap. Untuk pasien, jadi penekanannya bukan di pasien rawat inap ya, karena tadi dipresentasikannya rawat inap gitu ya, termasuk juga sesuai di judulnya juga rawat inap gitu ya, jadi agak jadi fokusnya pada pasien rawat jalan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk pasien rawat inap begitu ya? Iya, Bu. Oke, baik. Kemudian selama yang Anda rasakan, adakah kendala selama Anda melaksanakan PKM ini? Untuk kendala ada, Bu. Untuk dari aplikasi mobile sendiri mungkin Muhammad Kristiananda bisa menjawab. Ya Ibu, izin menyampaikan kendala yang dialami di proses developing aplikasi mobile-nya sendiri. Untuk aplikasi mobile ini ada kendala itu terkait cara pengoneksian dari aplikasinya ke rangkat jamnya itu sendiri juga. Itu ada kendala juga, karena kan jamnya ini juga sudah jadi gitu. Jadi dan dokumentasinya itu kurang bagaimana cara untuk mengkonekkannya ini. Jadi solusi yang telah dilakukan itu untuk mengatasi itu, kemarin itu kami melakukan dari aplikasi yang sudah ada yang pernah yang bisa connect dengan jamnya ini, kami istilahnya ya, kami bongkar lah intinya. Bagaimana sih cara koneksinya, kodenya itu gimana? Nah itu mungkin perlu waktu juga itu untuk memahami itu, karena kan ngebongkar aplikasi itu.
Ini itu dari Artinya mobile, pun Bu. harus merek tertentu akhirnya si jam smartwatch-nya ya. Sementara Ya, katakanlah untuk sementara ini untuk kegiatan ini merek tertentu jadinya ya yang sudah dibongkar tadi ya. iya Bu, karena sementara itu. Sementara seperti itu. Baik. Monggo Pak Rahmadi. Ya, makasih Bu Endang, Syifa dan tim ya, selamat ya. Menarik dan sangat membantu saya kira karya yang Anda buat ini. Cuma sama dengan Bu Endang tadi ya, saya ingin mengklarifikasi beberapa hal saja. Ya, berarti ini memang difokuskan untuk pasien rawat jalan ya, bukan rawat inap. Atau memang desain awalnya untuk pasien rawat inap yang kalian buat? Silakan. Izin menjawab Pak. Jadi desain awalnya itu untuk pasien rawat jalan. Namun mengapa kami membuat judulnya rawat inap karena berpotensi bisa diterapkan pada pasien rawat inap juga Pak. Oh, seperti itu ya. Baik. Eh, Tadi di pengembangan Bapak lihat cukup banyak ya yang akan kalian lakukan. Salah satunya masalah kalibrasi, kemudian konsultasi dengan tenaga medis. Berarti alat kalian itu belum dikalibrasi ininya, keakuratannya. Meskipun itu jamnya kalian beli ya. Tapi ini kan masalahnya alat ukur kesehatan ya. Alat ukur kesehatan itu kan setahu Bapak dia harus zero error ya. Tidak boleh salah karena menyangkut nyawa orang ini. Nah, artinya maksud Bapak gini, hasil yang kalian dapatkan berupa apa namanya? Tekanan jantung, kemudian kadar oksigen, segala macam itu sudah benar segitu atau memang kalian serahkan kepada jamnya saja gitu? Izin menjawab Pak. Ya. Jadi karena program kami sendiri masih berupa prototipe, jadi kami memang masih kurang pada bagian keakuratan itu Pak. Oh, jadi belum dikalibrasi dengan tadi ngukur manual misalnya dengan dokter yang ngecek sendiri detak jantung, ngecek sendiri dengan itu belum dibandingkan ke situ ya? Benar Pak, masih belum. Oh, baik, baik. Terus kalian kan dari jam itu dihubungkan ke HP, kemudian HP itu baru ke web server gitu ya? Benar Pak. Berapa lama waktunya tuh? Antara dari HP ke web? Kalian catat nggak? Untuk waktu pengirimannya sendiri kami belum ada mendokumentasikannya Pak. Oh gitu ya, ya. Kemudian Bapak lihat di bagian pendanaan ya, sisa dana kalian cukup banyak ya, 5.700.000 ya, kalian sisa dananya. Ya Pak, untuk saat Itu buat ini apa? Nah, masih ada sisanya. segitu ya. Kalian didanai berapa? 8.750.000 Pak. 8 juta, berarti baru kalian pakai sekitar 3 juta ya, 5.700.000 masih bersisa ya, Aziza ya? Iya Pak. Kemudian Buat apa itu kan? masih belum ada yang selesai direkap Pak. Nggak, artinya apalagi yang tersisa yang akan kalian gunakan untuk dana sebesar itu yang masih bersisa? Pada di webnya sendiri itu masih belum kami masukkan pembelian alat-alat kesehatan kemarin Pak. Oh, ada yang belum dimasukkan. Iya Pak, masih belum dimasukkan. Oh, tapi dananya masih sisa. Itu sudah dibeli dan masih tersisa 5 juta gitu ya? Sebenarnya ada lagi Pak, Oh, gitu. eh Ya, kalau sedikit saran untuk perbaikan nanti ya, kalau menurut Bapak sih akan terlalu lama kalau seandainya alat kalian itu ke HP pasien dulu. Karena kan nggak semua pasien, apalagi kalau nanti rawat inap ya, megang HP lagi sakit. Mungkin bisa dicoba di jamnya itu dipasang pemancar sehingga langsung ke kamar monitor perawat, langsung ke web, itu jauh lebih cepat. Karena kan yang diperlukan itu bukan angka-angka itu sampai ke keluarga pasien, tetapi angka-angka itu sampai ke perawat yang bisa langsung mengambil tindakan. Ini saran Bapak. Dan itu bisa diatasi, misalnya mungkin bisa kalian pakai pemancar langsung ke web. Tapi sejauh ini menurut Bapak
cukup menarik ya. Selamat Aziza dan tim ya. Sukses buat kalian dan juga untuk pembimbingnya. Dari saya itu, Bu Sekar, Mbak Sekar. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu tim penilai. Kami ucapkan terima kasih juga kepada kelompok yang telah presentasi, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk selanjutnya, mohon mempersiapkan diri kelompok 3